Rahasia ilmu hitam di pedalaman. Malam itu, desa Randu Alas seperti kehilangan napasnya. Pertarungan besar yang terjadi 3 purnama lalu di batas hutan larangan memang telah usai. Tubuh Ki Broto, sang dukun hitam yang puluhan tahun meneror desa dengan santet Singoedan, telah hangus menjadi abu. Namun, bagi mereka yang paham tentang jagat lelembut, abu tidak pernah benar-benar mati. Abu adalah benih yang menunggu angin untuk tumbuh kembali. Mbah Karso, sesepuh desa yang menjadi benteng terakhir pertahanan spiritual Randu Alas, duduk bersila di daran alas tikar pandan di ruang tengahnya. Asap kemenyan meliuk-liuk seperti ular perak yang menari di udara yang pengap. Matanya terpejam, namun peluh sebiji jagung mengalir deras di pelipisnya. Bukan karena gerah, tapi karena malam ini tanah yang ia pijak terasa bergetar secara gaib. Ini towo Citrokoto, sing lali poso, sing teko tanpa rupa. Mbah Karso merapalkan mantra penolak bala. Jari-jarinya keriput menggenggam erat sebuah keris tanpa sarung. Keris Nogo Siluman, warisan leluhurnya. Tiba-tiba, api lilin di sudut ruangan bergoyang hebat. Berubah warna dari kuning hangat menjadi hijau kebiruan yang dingin. Mbah Karso membuka matanya. Sepasang mata yang biasanya teluk itu kini menyala tajam. Kebencian kuno telah kembali, dan kali ini ia tidak datang dari dalam hutan. Ia datang dari dalam silsilah darah yang terputus. Di ujung desa, di sebuah gubuk yang telah lama ditinggalkan dan tertutup semak belukar, seorang pemuda duduk di tengah lingkaran yang digambar menggunakan darah ayam cemani. Dialah Gondo, putra bungsu Ki Broto, yang selama belasan tahun diasingkan di pedalaman lereng Gunung Selatan. Gondo mewarisi garis wajah ayahnya, tahan yang tegas, mata yang cekung, dan sepasang bola mata yang menyimpan dendam sedalam sumur tua. Di depannya terhampar sebuah kitab lontar kuno yang terbuat dari daun lontar hitam. Kitab itu bernama Serat Weda Gendam Jolo Sutro. Sebuah kitab ilmu hitam murni yang bahkan Ki Broto sendiri pun tak berani menyempurnakan semasa hidupnya. Ayah, engkau kalah karena engkau terlalu sombong menggunakan raga. Isik Gondo. Suara dingin, nyaris tanpa emosi. Ilmu hitam sejatinya tidak menyerang tanpa raga terlebih dahulu. Ia membusukkan jiwa dari dalam. Gondo mulai melakukan detail ritual yang belum pernah terungkap dalam sejarah misteri desa itu. Ia tidak menggunakan boneka jerami atau foto target. Teknik yang digunakan disebut Gendam Sukmo Sumerep. Gondo mengambil sejumput tanah dari makam 7 orang yang mati pada malam Selasa Kliwon. Tanah tersebut dicampur dengan air liur ular kobra yang dimatikan tanpa kepala. Di tengah lingkaran darah terdapat sebuah periuk tanah liat berisi minyak kelapa hijau yang diperas langsung oleh seorang perawan janda. Gondo memasukkan jempol kanannya ke dalam minyak kelapa hijau tersebut, lalu menyulutnya dengan api. Ajaib, jempol terbakar api hijau tanpa merusak kulitnya. Ia mulai melukis wajah Cakra Bhairawa di atas lantai tanah. Tiap goresan raja itu mengeluarkan asap berbau daging busuk dan melati mati. Malam ini, Mbah Karso, jiwamu akan menjadi santapan para pelindung jagat peteng. Desis Gondo, sembari menancapkan sebilah pasak kayu Kamboja tepat di tengah raja. Tepat pukul 12 malam, tanda-tanda serangan itu dimulai.
Warga desa Randu Alas yang sedang tertidur lelap terbangun oleh rasa gerah yang sangat luar biasa. Hewan-hewan ternak, sapi, dan kambing gelisah di dalam kandang, menghantamkan kepala mereka ke tiang-tiang kayu hingga berdarah. Di kediaman Mbah Karso, pertahanan pertama mulai diuji. Di pekarangan rumah, Mbah Karso menanam 4 buah jimat raja pendem di 4 penjuru mata angin untuk membentengi rumahnya dari serangan santet udara. Duar! Satu jimat di sisi utara meledak, memuntahkan tanah hitam dan ulat-ulat belatung yang menggeliat keleparan. Tak lama kemudian, disusul oleh ledakan di sisi timur dan barat, benteng gaib Mbah Karso rontok dalam hitungan menit. Mbah Karso yang berada di dalam kamar langsung memuntahkan darah hitam kental. Darah itu mendarat di atas tikar pandan, bergerak-gerak seperti makhluk hidup, membentuk koloni semut hitam yang langsung menyebar ke segala arah. Gendam Sukmo, bisik Mbah Karso sambil menyeka darah di bibirnya. Ini bukan ilmu broto, ini lebih tua, lebih kelam. Dari luar pintu terdengar suara langkah kaki yang sangat berat. Langkah kaki itu aneh, seperti suara raga yang disyarat. Namun diiringi bunyi gemerincing gelang kaki perunggu yang biasanya digunakan dalam tarian mistis kuno. Mbah Karso berdiri, meski lututnya gemetar. Ia tahu jika ia hanya bertahan di dalam rumah, seluruh warga desa akan menjadi korban amukan gaib dari ilmu yang sedang dilepaskan. Ia harus menghadapi sang pengirim di medan terbuka. Pertemuan itu terjadi di pelataran kuburan tua di desa. Tempat di mana pohon beringin kembar yang berusia ratusan tahun berdiri kokoh. Di sana Gondo sudah menunggu. Ia tidak lagi mengenakan baju. Tubuh bagian atasnya kini dipenuhi ranjang menyala berwarna hijau kebiruan hasil dari ritual tadi. Mbah Karso berjalan pelan. Memegang tongkat kayu setinggi dada dan kerisnya yang terus bergetar hebat. Kau anak broto, kata Mbah Karso. Suara tenang namun berwibawa di tengah terpaan angin malam. Suara yang tenang namun berwibawa di tengah terpaan angin malam. Dendamannya akan membakar dirimu sendiri, Ger. Ayahmu memilih jalan yang salah. Jangan kau ikuti. Gondo tertawa. Suaranya bergaung memantul di antara nisan-nisan batu. Jangan samakan aku dengan ayahku yang lemah, orang tua. Dia menggunakan jin rendahan. Aku menggunakan hakikat kegelapan itu sendiri. Gondo memulai serangan pertamanya dengan teknik Aji Brajamusti Sungsang. Dia menarik napas dalam-dalam, membalikkan telapak tangan ke arah langit, lalu mendorongnya ke depan. Dari telapak tangannya meluncur bola energi hitam legam yang dikelilingi oleh petir-petir merah kecil. Mbah Karso tidak menghindar. Ia mengacungkan keris naga siluman ke depan, merapakkan Aji inti lebur sakti. Bismillah, insun amatek ajiku si lebur sakti, lebur tatanan, lebur dadi banyu. Allahu Akbar. Saat bola energi hitam menghantam pelindung tak kasat mata dari keris Mbah Karso, terjadi benturan gelombang kejut yang luar biasa. Daun-daun di pohon beringin rontok seketika, menguning dan membusuk sebelum menyentuh tanah. Mbah Karso terdorong 3 langkah ke belakang. Batinnya terguncang. Kekuatan pemuda ini jauh melampaui Kiploto di masa puncaknya. Gondo tidak memberikan waktu bagi lawannya untuk bernapas. Ia langsung merapal teknik rahasia kedua, semu penyiraman sukmo. Tiba-tiba, raga Gondo menghilang dari pandangan mata lahir. Di sekeliling Mbah Karso,
muncul kepulan kabut hitam setinggi dada yang sangat pekat. Dari dalam kabut muncul puluhan bayangan hitam menyerupai gondok. Semuanya memegang belati gaib yang mengarah ke jantung Mbah Karso. Ini bukan sihir bayangan biasa, Mbah. Suara gondok terdengar dari segala arah. Atas, bawah, kanan, kiri. Setiap bayangan ini nyata jika kau mempercayainya. Satu saja goresan mengenai kulitmu, maka darahmu akan berubah menjadi racun. Mbah Karso memejamkan kedua matanya. Ia menyadari bahwa jika menggunakan mata lahir di tengah kepungan semu penyiraman adalah tindakan bunuh diri. Ia mengaktifkan indera laduni, mata batin tingkat tinggi yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah bersih jiwanya dari urusan duniawi. Dalam pandangan batin Mbah Karso, dunia berubah menjadi hitam putih. Puluhan bayangan gondo yang bergerak secepat itu terlihat kosong. Hanya kepulan asap tanpa inti jiwa. Namun, ada satu titik di dekat akar pohon beringin sebelah barat. Sebuah pusaran energi berwarna merah darah yang berdenyut lambat. Itulah raga asli gondo yang sedang mengendalikan ilusi. Ketemu, bisik Mbah Karso. Namun sebelum Mbah Karso sempat bergerak, Gondo menyadari bahwa posisinya telah terbaca. Gondo langsung mengeluarkan kartu asnya, sebuah teknik terlarang yang membutuhkan tebusan umur sang penyihir. Santet segoro geni. Gondo menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah, lalu menyemburkan darah tersebut ke udara sambil berteriak. Suro diro joyo diningrat, lebur dining pangastuti, nanging jagat peteng, masrake geni, segoro geni, jalakan asmoro. Api gaib berwarna merah muda muncul dari tanah, mengepung kuburan tua tersebut, dan dia mulai membakar energi spiritual di tempat itu. Udara menjadi sangat tipis. Mbah Karso merasa paru-parunya seperti terbakar. Mbah Karso tahu ilmu putihnya yang sangat defensif tidak akan mampu menahan laju segoro geni yang destruktif ini untuk waktu yang lama. Hanya ada satu cara untuk menghentikan kegilaan ini, yaitu dengan teknik Rogo Sukmo Penyungsung. Pemisahan jiwanya sendiri secara paksa dari raga untuk menghantam langsung inti spiritual Gondo. Setelah teknik yang berisiko membuat Mbah Karso tidak bisa kembali lagi ke raganya atau mati. Mbah Karso duduk bersila di tengah kobaran api gaib. Ia meletakkan kerisnya di atas paha. Ia menarik napas terakhirnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Sosok makhluk cahaya berwarna putih keperakan keluar dari dahi Mbah Karso. Makhluk itu adalah wujud murni dari jiwa suci Mbah Karso. Jiwa cahaya itu melesat menembus kobaran api segoro geni tanpa terluka sedikit pun. Langsung menuju ke arah Gondo yang asli. Gondo terbelalak. Ia tidak menyangka Mbah Karso akan senekat itu. Tidak, jangan mendekat, teriak Gondo panik. Gondo mencoba menahan dengan kedua tangannya, mengeluarkan seluruh sisa energi hitamnya untuk membentuk perisai gaib. Namun jiwa Mbah Karso tidak menyerang untuk membunuh. Jiwa itu justru memeluk raga Gondo dengan penuh keterangan. Sebuah teknik pembersihan tertinggi, pangruating Gondo mayit. Ilmu putih yang meruat dan menetralisir segala jenis energi hitam kembali ke asalnya. Kembalilah ke jalan yang suci, Ger. Dosamu dan dosa ayahmu, biarlah tanah ini yang menguburnya. Bisik suara batin Mbah Karso yang menggema di dalam kepala Gondo. Cahaya putih memancar hebat, menelan kabut hitam, menghapus api segoro geni, dan mengembalikan keheningan dalam di desa Randu Alas. Mengembalikan keheningan malam di desa Randu Alas. Fajar menyingsing di ufuk timur. Semburat warna jingga mulai mengusir kegelapan yang sangat mencekam. Fajar menyingsing di ufuk timur.
Semburat suara jingga mulai mengusir kegelapan yang sempat mencekam desa Randu Alas semalaman. Di pelataran kuburan tua, kabut hitam telah hilang sepenuhnya. Di bawah pohon beringin, Gondo terduduk lemas. Raja-raja di tubuhnya telah pudar, menyisakan kulit biasa yang pucat. Matanya tidak lagi memancarkan dendam yang membara, melainkan kekosongan dan penyesalan yang mendalam. Seluruh ilmu hitam yang ia pelajari dari kitab pelontar kuno telah luntur, diruat habis oleh kesucian jiwa Mbah Karso. Kitab pelontar di sampingnya telah berubah menjadi abu putih yang ditiup angin pagi. Beberapa meter di hadapannya, Mbah Karso masih duduk bersila dengan posisi yang sempurna. Keris naga siluman masih bersandar di pahanya. Namun, tidak ada lagi helaan nafas dari dadanya. Wajah sesepuh desa itu tampak sangat tenang, tersenyum kecil, seolah baru saja menyelesaikan tugas panjang yang melelahkan. Mbah Karso telah gugur. Raga tuanya ditinggalkan demi menyelamatkan desa dan meruat jiwa pemuda yang tersesat oleh dendam masa lalunya. Desa Randu Alas kembali aman. Namun mereka tahu, harga yang dibayar untuk kedamaian ini terlalu mahal. Sejarah duel mistis malam itu akan terus dibisikkan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa sekuat apapun ilmu hitam, ia akan selalu hancur ketika berhadapan dengan ketulusan sebuah pengorbanan. Sebab di atas tanah ini, cahaya tidak pernah benar-benar kalah dari kegelapan. Dan rahasia ilmu hitam selamanya akan tetap menjadi rahasia yang terkubur bersama mereka yang telah tiada.